Maka faidahnya adalah apakah syaitan tadi betul-betul tidur di hidung kita atau itu hanya kiasan saja? Maka ada dua juga pendapat dalam hal ini. Yang pertama, bahwa tidurnya syaitan di hidung kita itu bukan sesuatu yang hakiki. Makna pertama adalah itu hanya sekedar kotoran, yang mana syaitan itu paling suka ketika ada kotoran. Kan syaitan itu suka ngumpul di tempat di mana di situ ada kotoran. Maka supaya syaitan tidak nempel di hidung kita, tidak masuk ke hidung kita, maka bersihkan kotoran yang ada di dalam hidung kita. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, maknanya betul bahwa betul-betul syaitan tidur di hidung kita. Karena memang hidung ini diantara salah satu tempat masuknya syaitan ke dalam diri kita, sebagaimana mulut kita dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, ketika ada seorang yang susah dibangunkan untuk bangun subuh, apa kata Nabi? Sesungguhnya syaitan telah kencing di kedua telinganya. Kita harus kita imani bahwa Nabi yang mengabarkan ketika orang susah dibangunkan tidurnya, telinganya dikencingin syaitan. Atau juga hadis ini, bahwa kita jangan, gimana Ustaz? Syaitan kan gede, kok tiba-tiba tidurnya di hidung? Kita nggak usah bayangkan itu. Ketika Nabi kabarkan, maka kita harus mendengar dan taat tanpa ada keraguan, karena ini yang mengabarkan siapa? Nabi SAW. Sebagaimana juga mulut ini tempat masuknya syaitan. Makanya Nabi SAW di antara adab ketika kita menguap, tidak boleh apa? Membukanya atau sampai itu syaitan masuk. Tapi harus kita apa? Tutup. Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian ingin menguap, maka tahan mulutnya dengan tangannya. Ini adab. Selain ini adab kepada sesama. Kadang Pak, coba Bapak lihat ada orang lagi diem gini udah menguap, kan pemandangan yang kurang enak dipandang, sampai ada suara lagi. Nah, ini nggak beradab, karena orang ketika menguap kemudian nggak ditutup mulutnya, syaitan masuk. Dan kalau syaitan masuk, banyak mudorotnya, mengganggu kita, mengganggu kekhusyuan sholat kita dan lain sebagainya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hendaklah dia menahannya semampu dia. Jadi adab ketika bersin juga jangan mengeluarkan suara, dan adalah kita tutup dengan tangan kita, disebutkan dalam riwayat yang lain, atau tutup dengan ujung baju kita, tutup seperti ini. Maka kita imani. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ini semuanya hakikat. Ya, syaitan menertawakan kita, syaitan masuk lewat mulut kita, syaitan masuk lewat hidung kita, ini maknanya apa? Hakikat. Maka wallahu ta'ala alam, saya lebih juga condong kepada pendapat ini. Maka yang terpenting adalah seorang muslim itu beriman dengan kabar-kabar yang seperti ini. Gak boleh ragu. Memang kalau ditimbang dengan logika gak masuk. Gimana syaitan nertawain? Ya, pernah dengar syaitan tertawa? Kan gak pernah. Ya, gimana syaitan bisa masuk? Kan secara logika nggak masuk. Tetapi ketika kita bicara iman, kita harus apa? Percaya. Baik kita tahu hikmahnya apa, baik kita tahu kenapa itu Nabi perintahkan seperti itu, ataupun tidak tahu, maka tugas kita adalah beriman.